menurut Bu Koni, dia mendapatkan info bahwa Mas Hasto akan segera ditersangkakan karena kiprahnya di pilkada. Terus kemudian Mas Hasto bilang, cerita bahwa dia nggak takut, dia nggak gentar, dia akan melawan. Terus dia juga menyebut tentang Jokowi sebagai raja Jawa yang pengen mempertahankan kekuasaannya gitu kan, dengan segala cara memanfaatkan apa yang dia sebut sebagai partai coklat, polisi gitu, parcok istilah dia itu. Untuk mempertahankan kekuasaannya gitu ya. Terus kemudian dan itu sudah dilakukan sejak dulu, termasuk waktu zaman Anies. Dia nyebut soal kriminalisasi Anies oleh Pak Jokowi melalui Formula E. Jadi ada soal dia mau ditersangkakan, terus ada soal kriminalisasi Anies, terus yang ketiga soal partai coklat itu, yang menurut dia menggunakan Pak Jokowi dan pemerintahan sekarang gitu ya, menggunakan partai coklat untuk mempertahankan inilah cara-cara untuk jegal PDIP terutama gitu. Jadi ini Mas saya lihat sebagai Dirty Vote jilid 2 ini. Dirty Vote muncul lagi. Ya, muncul lagi. Okay. Nah, masalah Dirty Vote itu apa? Dirty Vote yang muncul menjelang Pilpres ya, tahun 2024. Masalahnya apa? Di sana terlalu banyak asumsi, terlalu banyak kritik, dan banyak inakurasi data. Contoh, seolah-olah PJ-PJ kepala daerah itu adalah desain pemenangan untuk Prabowo dan terutama Gibran. Mereka itu tidak akurat sama sekali, kurang riset, kurang data, dan buat saya ini menyedihkan karena ini para dokter. Bahwa yang namanya PJ itu atau pemilu serentak itu, pilkada serentak itu adalah desain dari DPR. Partai politik, dan sudah lama sekali 2016. Belum tahu juga 2024 itu calon presidennya bakal Prabowo itu belum tahu gitu loh. Iya, belum tahu bahwa itu Gibran. Nah, waktu itu partai politik membuat rencana pilkada serentak karena mereka ingin satu ya, partai itu tidak terlalu sibuk dengan urusan pilkada tiap hari. Yang kedua, mereka ingin agar ada kebersamaan pemerintahan tingkat pusat dengan tingkat daerah itu mulainya itu bareng gitu. Itu teknis dan teknokratis saja. Ketika kepala daerahnya sudah berakhir lalu kemudian harus diisi. Nah, diisinya dari mana? Ya birokrasi. Dengan syarat-syarat tertentu, nggak bisa dari yang lain. Nah, kalau kita bicara Dirty Vote jilid 2 ini, ya, karena Dirty Vote jilid 1 itu kan dimaksudkan untuk mendelegitimasi Pak Jokowi sekaligus juga mendelegitimasi pasangan Prabowo dan Gibran. 02, gitu. Ya, 02. Gitu. Nah, sekarang wawancara Hasto dan Koni kemarin, itu tujuan pertamanya saya lihat untuk mendelegitimasi calon-calon yang muncul dari KIM, dari Koalisi Indonesia Maju, yang pada hari ini mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Dalam konteks dialognya Hasto dan Koni, itu nama Prabowo ini cenderung dihindari. Mereka nggak mau menyerang Pak Prabowo. Gitu. Mereka selalu mengkonstruksi bahwa biang keroknya ini ini adalah Pak Jokowi. Desain politiknya lah ya, sutradaranya ini semua gitu. Mereka nggak mau move on dari Pak Jokowi, dari 07. Walaupun de facto, de jure, pada hari ini presidennya adalah Pak Prabowo. Gitu. Nah ini kan aneh kan? Argumentasi Hasto ini kan karena tangan-tangan yang sudah diletakkan oleh Jokowi dari dulu. Tetapi kan pada hari ini presidennya Prabowo gitu. Jadi di sini kita melihat bahwa memang dialog ini adalah sebuah political plot atau desain politik, ini propaganda politik gitu. Yang salah satunya lagi adalah untuk ya istilahnya mengadu domba Prabowo dengan Jokowi gitu. Mereka they want to make friends with Prabowo dan mau menciptakan enemy-nya adalah Jokowi gitu. Betul. Jadi ini sampah-sampahnya mau dilempar ke Pak Jokowi semua.